Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mulia ini yang Allah muliakan dalam mengkaji tafsir Al-Quran surah Al-Waqi'ah sampai kepada ayat qala Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul wafiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Masih membicarakan tentang kenikmatan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang derajat mereka tinggi daripada orang-orang yang lain di dalam surga. Di antara kenikmatan itu wahurun 'ain, bidadari. Wa qara'a Hamzatun wal Kisai bil jarri. Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca kalimat wahurun 'ain dengan kasrah. Wahurin 'ain, wahurin 'ain. Kalau kita qiraatnya Hafs, Imam Hafs wahurun 'ain. Menjadi ataf atas kalimat jannatin na'im sebelumnya. Seakan dikatakan hum fi jannatin wa fakihatin wa lahmi thairin wa musahabati hurin. Mereka di dalam surga wa fakihatin menikmati buah-buahan, walahmi thairin menikmati daging burung, wa musahabati hurin dan ditemani oleh bidadari, wa musahabati hurin 'ain. Wal baquna birraf'i, dan para imam yang lain selain Imam Hamzah dan Imam Kisai birraf'i membacanya dengan wahurun 'ain, dengan rafa'. Atfan ala wildan, menjadi ataf atas kalimat sebelumnya yaitu wildanun. Artinya wa yatufu alaihim wildanun wa yatufu alaihim hurun 'ain. Dikelilingi oleh anak-anak kecil, kemudian dikelilingi juga oleh bidadari. Fali ahlil jannati hurun maqsuratun mu'azzamat. Bagi penduduk surga mempunyai bidadari maksurat yang jelita, cantik jelita, mu'azzamat yang sangat didamba-dambakan. Walahunna jawarun wa khawadimu wa hurun tatufu ma'al wildani suqati. Juga ada beberapa gadis-gadis wa khawadim, para pelayan, tatufu ma'al wildani suqah, wa hurun bidadari yang mengelilingi bersamaan dengan anak-anak yang as-suqah, membawa air. Seperti yang kita sebelumnya, wildan, para anak kecil ini apa? Mereka tugasnya melayani orang-orang surga dengan membawakan gelas-gelas yang berisi khamar. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bidadari ka'amthalil lu'lu'il maknun, bagaikan sifatnya bagaikan mutiara al-maknun yang tersimpan rapi, yang tersimpan baik. Ya kan, bidadarinya nih bagaikan mutiara yang simpan baik. Ay al-masunul ladzi lam taqa' alaihi syamsu wal hawa, yang tidak mengenai atas itu mutiara asy-syamsu wal hawa, matahari lawan angin, ya kan, dijaga. Jadi bidadarinya bagaikan mutiara yang terjaga.
Artinya apa? Hadza isyaratun, dan ini kata Syekh Muhammad Umar Nawawi dalam kitabnya, isyaratun, isyarat ila ghayati safaihin, kepada kemurnian safaihin, kebeningan mereka itu para bidadari. Semuanya itu jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan. Nah, surga yang bagus, pelayan yang banyak, dituangi, disurungi apa? Minuman-minuman khamar, bahkan bidadari, daging mendaging. Di dalam surga semuanya, kata Allah Ta'ala, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulunya mereka kerjakan di dunia. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ay yuf'alu bihim dzalika kulluhu jazaan bi a'malihim, dilakukan mereka itu seperti demikian semuanya karena balasan bi a'malihim, dengan amal mereka itu. Dan Al-Quran kembali mengingatkan kita bahwasanya setiap amal yang kita kerjakan ada balasannya. Ketika yang baik maka dibalas baik, ketika yang buruk maka sama dengan demikian. Dan apapun amal yang kita kerjakan dari segi ibadah adalah bentuk ketaatan kita terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul, saking taatnya mereka, pernah mereka mengatakan, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Rawahah. Kata mereka, seandainya Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuh diri kami sendiri, niscaya kami akan bunuh diri kami. Seandainya Rasulullah memerintahkan untuk membunuh diri kami, niscaya kami akan melakukannya. Karena saking menjunjung tingginya perintah Rasulullah SAW. Dan itu pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaumnya Nabi Musa berbuat salah dengan menyembah anak sapi, ya kan? Nah, setelah Nabi Musa pulang dari gunung Tur, wa Turisinin, Turisina, mendapati kaumnya menyembah anak sapi, ya marah Nabi Musa. Hingga akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, yang hendak bertaubat mereka harus dibunuh. Ya, taubatnya dengan bunuh diri. Taubat di zaman Nabi Musa, bunuh diri. Hingga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, berapa orang banyaknya kaum Nabi Musa dibunuh. Kata Imam Ali, sebanyak 7.000 orang. Karena sebanyak itu juga mereka menyembah anak sapi. Hingga sebelum dibunuh, orang yang sebanyak 7.000 itu menyaksikan akan orang-orang yang dibunuh itu anaknya, abahnya, mamanya. Hingga isak tangis pun terjadi saat itu. Hingga Allah Ta'ala menurunkan awan hitam, dan pada saat itu terjadilah gelap gulita. Hingga akhirnya mereka tidak menyaksikan, ibaratnya itu melihat tapi kadap-kadap juga, ya. Nah, jadi terbunuh sebanyak 7.000 orang. Dan para sahabat mengatakan, seandainya Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh diri kita, niscaya kami akan lakukannya. Demi apa? Mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
setelah daripada khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita senantiasa membaca dan menelaah cerita-cerita orang-orang terdahulu daripada sahabat Nabi, tabi'in, orang soleh, para aulia dan seterusnya. Tujuannya tidak lain untuk menjadikan kita sebagai pelajaran, menguatkan iman kita kembali yang sudah melemah, mendengar kisah sahabat terdahulu, insyaallah bertambah, menambahkan kekuatan iman di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardhah, kata beliau, al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinuhum ahabbu ilayya bi katsirin min al-fiqh li'annaha adabul akhlaquhum. Kata Imam Abu Hanifah, cerita-cerita daripada para ulama, wa mahasinuhum, kebaikan-kebaikan mereka, lebih aku senangi daripada mempelajari fikih. Li'annaha hiya adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena cerita mereka adalah adab-adab dan akhlak-akhlak mereka. Ya kan? Ini menurut Imam Abu Hanifah. Meskipun fikih perlu juga dipelajari, tapi Imam Abu Hanifah lebih senang mendengar cerita-cerita itu. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillahi azza wa jalla yuqawi biha yaqwa biha imanul muridin. Cerita-cerita daripada orang-orang yang terdahulu, pendahulu Islam, ya pendahulu daripada orang yang masuk Islam, generasi sahabat, tabi'in dan setelahnya, merupakan jundun min junudillah, tentara daripada tentaranya Allah azza wa jalla. Yaqwa biha imanul muridin, yang menjadi kuat dengan itu hikayat imanul muridin, iman orang-orang yang mempunyai iradah, mempunyai kehendak untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pilihan Abu Bakar As-Siddiq dan disetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Beliau di zaman mudanya atau di masa mudanya terkenal dengan orang yang pandai, pintar, cerdas. Bahkan kaum kafir Quraisy menjadikannya sebagai kepercayaan untuk mewakili kaum Quraisy dalam perdagangan, dalam ketika terjadi peperangan. Sayyidina Umar diutus menjadi penengahnya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar ini adalah ahwadiyan nasija wahdihi, orang yang sangat cerdas, nasija wahdihi, yang tidak ada yang menandingi kecerdasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa muda itu. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, yang nasabnya juga bertemu dengan nasabnya Nabi di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi senasab juga lawan Nabi, terdapatnya di Ka'ab bin Lu'ay. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 daripada kenabian.
Artinya setelah 6 tahun Nabi kita jadi Nabi, hanya Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelumnya kada Islam, bahkan memusuhi lawan Nabi. Ketika beliau masuk Islam, berapa umur beliau? Walahu sab'un wa ishruna sanah. Beliau umurnya 27 tahun. Artinya masih anum, tapi sudah dipercayakan oleh kaum Quraisy, ya kah? Menjadi bahasa kitanya diplomat, ya kah? Al-Imam Nawawi mengatakan wulida Umar ba'da al-fil bi 13 sanah. Sayyidina Umar dilahirkan setelah kejadian tahun gajah, pasukan Raja Abrahah, ya, pasukan gajahnya menyerang Ka'bah. Setelah kejadian itu 13 tahun lahir Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Artinya beliau ini 40 tambah 11 berarti 51. Beliau ini orang masuk Islam yang ke-52. 52. Jadi 40 orang masuk Islam, ya, 40 sahabat masuk Islam, kemudian 11 orang perempuan masuk Islam. Jadi jumlahnya 51. Sayyidina Umar orang yang masuk Islam yang ke-52. Artinya masih sedikit ini, ya. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500 hadis, 539 hadis, 539 hadis. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma'alimtu ahadan hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Al-Khattab." Ketika kata Imam Ali, kami di kota Mekah menyandang ma'arid, gangguan orang Mekah, gangguan kafir Quraisy di Mekah sangat luar biasa, hingga akhirnya kami mendapatkan perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Kami berhijrah tidak ada yang secara terang-terangan, pasti hijrahnya secara sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beliau hijrah secara terang-terangan. Bahkan ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, ya, antara Mekah dan Madinah jaraknya 450 km. Artinya kalau pakai mobil itu sekitar 4 jaman. Cuma Sayyidina Umar yang berani berhijrah secara terang-terangan. Bahkan ketika beliau berhijrah, beliau mengeluarkan pedangnya, kemudian mengambil anak panahnya, kemudian mendatangi orang kafir Quraisy di Mekah sana. Kemudian beliau tawaf, kemudian sambil mengatakan kepada kaum kafir Quraisy yang melihat Sayyidina Umar akan berhijrah ke kota Madinah, kata Sayyidina Umar, syahatil wujuh, sambil melihat orang-orang kafir Quraisy yang tidak senang dengan Nabi, kata Sayyidina Umar, syahatil wujuh, muka-muka yang tidak ada nurnya, mengatakan kepada kaum kafir Quraisy, man arada an tathkalahu ummuh wa yutma waladihi aitama yaitamu wa tarmala zawjatuhu falyalqini wara'a hadzal wadi. Beliau dengan tegasnya mengatakan ketika beliau ingin berhijrah, siapa yang hendak menjadi kehilangan ibunya
atau hendak anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka temui sekarang berhadapan denganku. Artinya apa? Siapa yang hendak melarang Sayyidina Umar suruh anaknya maju, maka dia akan kubunuh. Artinya mamanya kehilangan anak, atau anaknya jadi yatim, artinya abahnya yang maju, atau hendak apa? Istrinya jadi janda, artinya lakinya yang maju. Falyalqini wara'a hadzal wadi. Siapa yang hendak melawanku, kata Sayyidina Umar sebelum beliau hijrah. Saking apa? Saking beraninya Sayyidina Umar padahal di usianya yang sangat muda. Diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qisarin qultu liman hadha al-qasr qalu li Umar فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. Nabi bersabda, kata Nabi, baina ana naimun, ketika aku tidur, ra'aituni fil jannah, aku melihat di dalam mimpiku aku masuk surga. Di dalam surga itu ada seseorang perempuan, tatawaddau ila janibi qasrin. Ada seorang perempuan yang berwudu di samping istana tersebut. Tapi masih dalam istana, ya, di samping istana, tidak di luar istana. Seorang perempuan. Qultu liman hadzal qasr. Kata Nabi, aku tanya, ini istana untuk siapa? Lalu kata malaikat, li Umar, untuk Sayyidina Umar. Maka kata Nabi, pantaslah Sayyidina Umar mendapatkan istana. Dan beliau, kata Nabi, seorang yang punya ghirah, orang yang punya keberanian dan semangat dalam menjaga kehormatan agama Islam. Maka kata Nabi, fawalaitu mudbiran, maka aku berpaling pergi dari istana itu. Kemudian Nabi menceritakan mimpi itu kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menangis. Fabaka Umar. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar, a'alaika agharu ya Rasulullah. Aku pun, kata Sayyidina Umar, juga ghirah, punya keberanian, punya kesemangatan dalam menjaga kehormatan agama, juga menjaga kehormatanmu wahai Rasulullah. Bukan agama saja, tapi kehormatan pian pun ulun jaga. Dalam riwayat yang lain daripada Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun syaribtu, yakni al-laban. Nabi juga pernah bermimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi melihat beliau sedang minum susu. Kemudian saking banyaknya minum susu sampai melimpah keluar dari sela-sela jari Nabi. Kemudian aku berikan susu yang melimpah itu kepada Sayyidina Umar. Lalu kata para sahabat yang mendengar cerita itu diceritakan oleh Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa tafsiran daripada mimpi itu? Maka kata Nabi, yang aku berikan kepada Sayyidina Umar itu adalah al-ilm, ilmu yang sangat banyak. Dalam hadis riwayat yang lain,
daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW bersabda, "Ya ibnal Khattab, wahai anak Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka asyaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghairu fajjik." Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana diriku berada dalam kekuasaannya. Wahai Umar, ma laqiyaka asyaitanu salikan fajja, tidaklah syaitan menemuimu di satu jalan kecuali syaitan memilih jalan yang lain karena mau berselisih lawan Sayyidina Umar bin Khattab, saking takutannya lawan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan disebutkan, diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Smith di Madinah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terhadap beliau. Disebutkan beliau ini punya ginjal satu aja lagi, sebutingnya dibariakan nama Sidin. Jadi hidup Sidin itu sebuting aja ginjal Sidin. Kata beliau, ada seorang pembenci Abu Bakar dan Sayyidina Umar, pembenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dia punya keledai, yang satu diberi nama Abu Bakar, yang satu diberi nama Umar. Saking bencinya ya kah keledai, ditulisi ngaran di muhanya ini Abu Bakar, sebutingnya Umar, masih dua. Limbahnya apa? Esoknya mati ampunnya itu, ampun keledai mati. Kenapa matinya? Diseruduk keledai, ampunnya juga. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, coba tebak katanya, keledai mana yang membunuh pemiliknya? Betangguhan kita aja, ujar Abdullah bin Mubarak. Pian siapa menangguh? Pasti yang membunuh pemiliknya itu adalah keledai yang diberi nama Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab jagau. Pas dilihati bujur, yang membunuh pemiliknya itu adalah keledai yang diberi nama Umar bin Khattab. Jadi keledai ini menjadi jagau juga. Limbah ditulisi ngaran Umar bin Khattab. Makanya sebagian ya Allah, bayi itu ada ditulisi Umar bin Khattab. Mungkin itu tafaulnya ya, supaya syaitan kada mengganggu ya kah, nang jahat kada datang. Mungkin itu takwilannya, apa tafaulannya dah. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Laqad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddathun, fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar." Di umat-umat terdahulu, kata Nabi, ada beberapa orang yang Allah istimewakan dengan mendapatkan ilham. Lidahnya ketika berucap lidah malaikat. Muhdatsun, diberi ilham. Dan itu terjadi juga kepada umat Nabi. Beberapa orang yang Allah istimewakan, mereka mendapatkan ilham hingga berbicara pun dengan lisannya malaikat. Fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Di antara yang mendapatkan ilham seperti itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Nabi yang lain daripada Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Al-Khattab." Kata Nabi, seandainya setelahku masih ada nabi, seandainya masih ada nabi, lakana Umar bin Al-Khattab. Pasti yang jadi nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Inni la anzur ila syayatinil jinni wal insi qad farru min Umar." Kata Nabi, sungguh aku melihat syaitan jin, syaitan manusia, mereka semuanya lari daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Nabi, syaitan yang berupa manusia
berupa jin, semuanya takut daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fis sama'i malakun illa wa huwa yuwaqqir Umar." Tidak ada di langit, semua langit, seorang malaikat, artinya ya kah, malaikat mana aja andaknya di langit, berapa aja malaikatnya berandak ya kah, illa wa huwa yuwaqqir Umar, kecuali malaikat tersebut menghormati Sayyidina Umar. Wala fil ardi syaitanun illa wa huwa yafraqu min Umar, dan tidak ada syaitan di muka bumi kecuali dia lari daripada Sayyidina Umar. Malaikat di atas langit menghormat lawan Sayyidina Umar, syaitan di bumi bukah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha baha bi ahli Arafah 'ammah wa baha bi Umar khassah." Allah Ta'ala sangat bangga dengan orang-orang yang berada di Arafah. Secara umum Allah Ta'ala bangga dengan mereka. Wa baha bi Umar khassah, dan Allah bangga dengan Sayyidina Umar secara khusus. Semua hadis ini menyatakan keistimewaan sahabat Rasulullah khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Al-Imam Tabrani meriwayatkan daripada Sudaisah, Nabi bersabda, "Inna syaitana yalqa Umar mundu aslam illa kharra liwajhihi." Syaitan tidak menemui akan Sayyidina Umar kecuali menundukkan kepalanya saking hormatnya. Kemudian banyak juga beberapa sahabat yang lain memuji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud yang merupakan khadim, pembantu Rasulullah ya, membawakan siwak sidin ya, membawakan wadah banyu besan wudu. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law anna ilma Umar wudi'a fi kaffati mizan ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم." Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya ilmu Sayyidina Umar diletakkan satu timbangan, kemudian diletakkan ilmu orang yang hidup di muka bumi di satu timbangan, ilmu Umar, Sayyidina Umar sendiri, kemudian ilmu dikumpulkan orang yang hidup di muka bumi di timbangan yang lain, la rajaha ilmu Umar bi'ilmihim, niscaya lebih berat ilmunya Sayyidina Umar daripada ilmu orang yang hidup di muka bumi. Walaqad kanu yarawna annahu dhahaba bi tis'ati a'syaril ilmi. Bahkan para sahabat menyatakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, beliau membawa 9 daripada 10 ilmu. Ketika beliau meninggal, para sahabat menyatakan telah meninggal orang yang menyimpan 9 dari 10 ilmu ya. Jadi 9, sisanya berarti 1 aja ya. Saking apa? Beliau sangat alim. Kemudian sahabat yang lain yang juga memuji kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang merupakan sahibu sirri Rasulullah, tempat rahasianya Rasulullah. Rasulullah punya rahasia dan rahasia itu dititipkan kepada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Kata beliau, "Wallahi ma a'rifu rajulan la ta'khudhuhu fillahi laumata la'imin illa Umar." Kata Sayyidina Hudzaifah,
tidak mengenali aku seorang laki-laki yang laki-laki tersebut tidak membuatnya gentar oleh cemoohan orang yang menghinanya kecuali Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar orang yang terkenal tegas, tidak peduli orang yang membuli beliau, ya, tidak peduli orang yang menyakiti diri pribadi beliau, ya. La ta'khudhuhu fillahi laumata laimin. Beliau tidak memperdulikan cemoohan orang, ya. Yang penting apa? Kehormatan agama tetap ditegakkan. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas ditanya tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kana kal khairi kullih, pembawa segala kebaikan. Ya, bahkan ketika ditanya sebagian sahabat bagaimana keistimewaan Umar dan Abu Bakar, kata sahabat ini, Sayyidina Umar adalah hasanah min hasanati Abi Bakrin. Sayyidina Umar ini adalah satu kebaikan dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tetap yang paling unggul adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena Sayyidina Umar merupakan satu kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya daripada Sayyidina Umar, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kana kat-tayril hadhir alladhi yara anna lahu bi kulli tariqin syarakan ya'khudhuhu. Kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar bagaikan burung yang terbang, yang sangat berhati-hati, yang melihat bahwasanya di setiap jalan ada pengait-pengait yang akan mengambilnya, menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab orang yang sangat wara', orang yang tidak sembarangan. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma qala an-nasu fi syai'in wa qala fihi Umar illa jaa al-Qur'anu binahwi ma yaqulu Umar. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, ketika sahabat berpendapat pada suatu masalah, kemudian pendapatnya begini-begini, kemudian Sayyidina Umar pun punya pendapatnya begini-begini, illa jaa al-Quran binahwi ma yaqulu Umar, kecuali datang Al-Quran sependapat dengan pendapatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi pendapat Sayyidina Umar punya pendapat, sahabat lain punya pendapat, datang Al-Quran, turun Al-Quran, sama pendapatnya dengan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, yang menunjukkan seorang Sayyidina Umar adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Bahkan Al-Quran pun sama mengiyakan pendapatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Di antaranya Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, di Ka'bah ini ada tempat bekas jejak kakinya Nabi Ibrahim, Hijr Ismail, ada makam Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah,
seandainya kita jadikan tempat maqam Ibrahim untuk sholat di sana, sepertinya bagus ya. Law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla, wahai Rasulullah, jangan kita jadikan tempat maqam Ibrahim, tempat kakinya Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, kita sembahyang di situ. Nabi berdiam hingga akhirnya turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Allah Ta'ala menurunkan jadikanlah daripada maqam Ibrahim musallan, tempat salat. Artinya biasanya ya kan mbah tawaf datang ke maqam Ibrahim ya, sembahyang sunnah kemudian berdoa di situ. Nah. Kemudian lagi Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, istri-istri pian ini terlihat oleh orang baik dan orang yang tidak baik. Alangkah bagusnya pian suruh mereka berhijab. Nah, sebelumnya tidak ada hijabnya. Berhijab artinya menutupi muhanya. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat hijab. Nah, ayat hijab yang mengartikan membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika istri-istri Rasul mereka berkumpul dan membicarakan tentang kecemburuan mereka sesama istri. Kemudian diketahuilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang harusnya sesama istri Nabi tidak boleh saling cemburu. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalian lupa bahwasanya Nabi mempunyai Tuhan. Seandainya Nabi mentalak kalian, maka Allah pasti menggantikannya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Karena seharusnya menjadi istri Nabi tidak saling cemburu. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengiyakan pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di ayat 5 dalam surah At-Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Kata Allah Ta'ala, barangkali Tuhannya Nabi Muhammad, seandainya Nabi mentalak kalian wahai istri-istri Rasul, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Hingga akhirnya istri Nabi tidak saling cemburu. Kemudian ada lagi beberapa ayat yang lain yang mengiyakan pendapatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kita sambung nanti insyaallah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran kita, dan dikabulkannya segala hajat kita dunia dan akhirat, diberikan hasanah khatimah indal maut. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusarrifu fi ridhaka wa la tuwalliya waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.